Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan tadi. Ada dua tokoh pemeran utama dalam kisah perumpamaan Yesus tadi, yakni seorang hakim dan seorang janda. Mengapa wanita berstatus janda menjadi bahan pembahasan? Pasti ada tujuan dan maksudnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, nasib para janda di Israel ketika itu sangatlah tidak menentu. Seperti digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama. Bisa kita lihat, baca dalam kitab Ulangan, dalam kitab Bilangan, Yesaya, Maleaki, dan Mazmur. Itu diungkapkan tentang seorang janda dan bagaimana Allah berpihak kepada orang yang janda itu. Meski banyak peraturan yang menaungi mereka, tapi ketidakadilan dan penindasan tetap akrab dengan urusan keseharian para janda itu. Karena itulah Allah berpihak dan melindungi mereka. Para wanita janda di Israel menjadi simbol kaum yang lemah, terpinggirkan secara sosial, secara ekonomi, politik, dan hukum. Mereka sangat rentan terhadap perlakuan tidak adil, meski para janda itu dinaungi oleh undang-undang. Mereka tetap mengharap perlindungan dari sosok penguasa untuk membela haknya. Maka tadi dikatakan janda itu kepada hakim yang lalim itu, "Belalah aku terhadap lawanku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan utama yang ingin disampaikan Yesus melalui perumpamaan tadi? Yesus dalam perumpamaan ini menegaskan, jika hakim yang lalim, yang tidak takut pada Allah dan tidak menghormati seorang pun manusia, itu saja akhirnya bisa luluh karena wanita janda yang secara gigih memohon bantuan agar mendapatkan keadilan. Apalagi Allah. Pastilah Allah akan memberikan keadilan bagi umatnya sendiri yang berdoa kepadanya siang malam. Kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah janda yang gigih minta tolong kepada hakim ini menegaskan bahwa perlunya kesetiaan dan ketekunan dalam berusaha. Demikian juga kita harus tiada henti dalam memohon kepada Tuhan. Tuhan bukanlah Allah yang kikir, apalagi lalim, dan suka mengulur-ngulur waktu. Tidak. Dia adalah Allah yang murah hati, jauh melebihi siapapun. Tetapi Tuhan
perlu memastikan kesungguhan, keseriusan, dan ketekunan kita dalam memohon, dalam berdoa, dan dalam menjalani kehidupan kita ini. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mengapa kita perlu tekun menjalani rutinitas doa kita. Ritme doa harian yang kita jalankan memastikan bahwa hidup kita sungguh bergantung pada Sang Pencipta dan pemilik kehidupan ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita tidak pernah boleh lelah, apalagi putus asa, tetapi harus tekun dan setia memohon kepadanya dan selalu datang berdoa di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga sabda Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita untuk semakin bertekun di dalam Tuhan sambil percaya bahwa Dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.